cakar. Melihat penjaga yang semakin mendekat, mata Yang Jen membelalak. Ketika tinju sang penjaga hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahnya, pemuda itu baru bergerak. Duak! Gerakan pemuda itu secepat kilat dan nyaris tidak ada yang melihat Yang Jen bergerak. Namun, telapak tangannya sudah mendarat di luar lengan sang penjaga. Serangan ini tidak membuat lengan pria itu melayang. Alih-alih, punggung tangan Yang Jen masih tersangkut di lengan penjaga itu dan hanya merubah arah geraknya. Gerakan ini membuat serangan sang penjaga gagal mengenai Yang Jen. Bukannya seharusnya dia menggunakan cakar elang? Setelah melihat apa yang terjadi, Yang Wenyuan menghela napas lega. Namun, ketika dia melihat serangan Yang Jen bukanlah teknik cakar elang, pemuda itu sedikit terkejut. Perhatikan dan pelajari, seru Yang Jen tiba-tiba. Saat itulah tangan Yang Jen yang tersangkut pada lengan sang penjaga tiba-tiba berubah. Cakar elang. Telapak tangannya berubah menjadi cakar dan kelima jari Yang Jen menancap lengan penjaga tersebut. Mata Yang Wenyuan seketika membelalak karena terkejut. Bagaimana mungkin? Pemuda itu mengedip dengan cepat. Dia melakukannya seakan kesulitan mempercayai apa yang sedang dia saksikan. Itu karena ketika Yang Jen merubah telapak tangannya menjadi cakar, Yang Wenyuan merasa seakan dia melihat tangan Yang Jen benar-benar berubah menjadi cakar. Perubahan itu terjadi dengan cepat dan meledak-ledak. Bahkan saat Yang Jen menggenggam lengan penjaga itu, Yang Wenyuan merasa dia dapat mendengar suara lengan penjaga itu ditusuk. Namun, pada akhirnya, hal itu tidak terjadi. Dengan menariknya, Yang Jen menggunakan kekuatan serangan penjaga itu dan melemparnya. Penjaga itu jatuh dengan wajah menyentuh lantai terlebih dahulu, dipermalukan. Sang penjaga berguling dan ingin melemparkan serangan berikutnya. Saat itulah ketika dia sadar bahwa Yang Jen telah mengumumkan akhir pertarungan itu. Tidak ada seorang penjaga yang melihat apa yang terjadi dengan jelas. Bahkan penjaga yang sedang bertarung pun merasakan hal yang sama. Dia hanya tahu kalau tinju yang dia layangkan kepada Yang Jen awalnya diarahkan balik kepadanya. Lalu lengannya digenggam oleh Yang Jen. Pemuda itu lalu menggunakan momentumnya dan menghempaskan penjaga itu ke lantai. Dia tak berpikir kalau ada yang aneh dari gerakannya. Ini karena penjaga itu terlalu ingin mengalahkan Yang Jen, dan dia pun tak mampu mengendalikan kekuatannya. Dia merasa kalau ini hanyalah kesalahan biasa, dan dia terjatuh dengan sendirinya. Namun, melihat Yang Jen berhenti, jelas saja kalau dia tak boleh menyerang lagi. Jika dia menyerang, dia akan dianggap membuat pelanggaran oleh atasannya. Satu-satunya yang bisa dilakukan penjaga itu hanyalah kembali ke kerumunan dengan murung. Dengan kedua tangan di balik punggungnya, Yang Jen menatap Yang Wenyuan dengan dingin. Apa kau sudah paham? Setelah mendengar suara Yang Jen, Yang Wenyuan segera kembali tersadar. Tampak jelas kalau pemuda itu tenggelam dalam pikirannya dan sedang berusaha mengingat apa yang baru saja dia saksikan. Melihat tingkah Yang Wenyuan, Yang Jen tersenyum tipis. Yang Jen kemudian berjalan menuju sebatang pohon di halaman belakang. Buah batu ganas. Buah batu ganas ini diberi nama berdasarkan warnanya yang ungu dan sekeras batu. Buah jenis ini hanya bagus untuk dipandang. Tak banyak orang yang ingin memakannya. Semua orang menatap Yang Jen yang berjalan mendekati pohon itu. Yang Jen memetik sebuah buah batu ganas berukuran kepalan tangan dan berjalan kembali tanpa berhenti. Yang Jen kali ini menatap Yang Wenyuan dan berkata kepadanya dengan serius. Ingat, ini bukan cakar, ini hanyalah 5 jari yang ditekuk. Dengan kelima jarinya tertekuk dan tangan terangkat tinggi, Yang Jen tak hanya sedang berbicara kepada Yang Wenyuan, tetapi juga kepada para penjaga. Inilah cakarnya. Dihadapkan dengan keraguan semua orang, pemuda itu meletakkan telapak tangannya yang rata dan memegang buah batu ganas itu tanpa penjelasan apapun. Pandangan menyapu kerumunan itu, melihat tatapan semua orang tertuju pada kedua tangannya. Melihat hal itu, Yang Jen tersenyum sedikit lalu menekuk jarinya dengan keras. Kemudian, buah batu ganas itu meledak dengan dentuman keras. Semua orang terdiam, para penjaga itu tercengang. Yang Jen dapat meledakkan sebuah buah batu ganas dengan tangan kosong. Kekuatan meledakan macam apa ini? Mereka yakin kalaupun mereka menggunakan napas vital mereka pasti takkan mampu meledakkan buah batu ganas tersebut dengan semudah itu. Mereka mengingat 2 tahun terakhir kalau mereka selalu memperlakukan Yang Jen sebagai pria yang tak berguna. Sekarang, mereka harus menghadapi akibat dari ucapan mereka. Jika Yang Jen adalah seorang pria tak berguna, lantas apakah mereka? Sampah? Aduh, lenganku! Pada saat itu, penjaga yang melawan Yang Jen teringat akan sesuatu. Suaranya menarik perhatian semua orang yang hadir. Itu hanyalah peringatan palsu. Semua orang menyaksikan saat penjaga itu bergegas menggulung lengan bajunya, tetapi mereka hanya melihat 5 titik merah pudar di lengannya. Penjaga itu langsung merasa lega. Dia berterima kasih kepada Yang Jen karena tak serius menyerangnya. Tetapi ketika mereka tersadar kembali, mereka melihat kalau Yang Jen telah pergi. Seolah-olah kerasukan,
Yang Wenyuan menatap tangannya dengan kosong. Jemarinya terus saja membuka dan menekuk. Dia pun mengatakan sesuatu. Ini bukan cakar, yang ini adalah cakar. Ya, ini bukan cakar, tapi inilah cakarnya. Hahaha, aku paham sekarang. Tiba-tiba, sebuah tawa liar mengagetkan semua orang. Tepat saat semua orang menjadi khawatir apabila Yang Wenyuan terstimulasi, mereka melihat pemuda itu berlari meninggalkan mereka. Melihatnya, para penjaga saling bertukar pandang dengan cemas. Mereka tak mengerti apa yang telah dipahami oleh Tuan Wenyuan. Mengapa dia tiba-tiba bertingkah seperti orang gila? Dengan panduan untuk membunuh iblis dalam genggamannya, Yang Jen merasa sangat senang bukan karena dia baru saja memamerkan kekuatannya, tetapi karena dia akhirnya bisa segera berkultivasi lagi. Hatinya penuh dengan kegembiraan, dan dia akhirnya tidak akan lagi dikenal sebagai pria tak berguna. Tuan, Anda sudah kembali. Mengapa Anda senang kali? Makanan sudah siap begitu Yang Jen kembali. Melihatnya begitu bahagia, gadis itu ingin tahu alasannya seraya menghidangkan makanan yang telah disiapkan. Oh, bukan apa-apa. Aku menemukan sebuah buku. Setelah menaruh buku panduan untuk membunuh iblis di atas meja, Yang Jen langsung mulai makan dan minum. Selama 2 tahun terakhir, masakan Cai Yun merupakan hal yang paling memuaskan bagi pemuda itu. Gadis muda itu tidak hanya cantik, tetapi dia juga sangat pandai memasak. Masakannya sangat cocok dengan selera pemuda itu. Jika dia tidak berada di sana selama 2 tahun terakhir, Yang Jen takkan tahan dengan hidupnya yang tertindas itu. Panduan untuk membunuh iblis. Melihat buku teknik praktik yang dikeluarkan oleh Yang Jen, raut wajah Cai Yun menjadi sedikit aneh. Tuan, apa Anda masih tidak puas dengan pertunangan Anda dengan putri ketiga keluarga Li? Selama 2 tahun, Cai Yun tak pernah melihat Yang Jen menyentuh buku teknik praktik apapun sejak pemuda itu menjadi pria yang tak berguna. Sekarang, melihat pemuda itu kembali membawa buku seperti itu, gadis itu mengira kalau Yang Jen masih berharap kalau dia dapat pulih dan lalu menolak pernikahannya. Tidak, kenapa kau mengatakan itu? Yang Jen menggeleng sambil makan. Lantas, mengapa Anda menemukan buku ini? Aku hanya melihat-melihat. Omong-omong, Cai Yun, apa ada yang ingin kau bicarakan? Kurasa ada sesuatu yang mengganggumu. Setelah menelan nasi di dalam mulutnya, Yang Jen menatap Cai Yun dengan serius. Pemuda itu melihat Cai Yun telah melihat-lihat sekitarnya pagi-pagi sekali sejak dia kembali. Jelas saja kalau ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Sebenarnya, saya memang... Mendengar pertanyaan Yang Jen, Cai Yun mulai tak yakin harus berkata apa. Kenapa? Mengapa kau ragu-ragu? Katakan saja kepadaku. Melihat kebimbangan gadis itu, Yang Jen berpura-pura merasa tidak senang dan berusaha memaksa Cai Yun untuk berbicara. Tadi, pembantu putri ketiga keluarga Li datang mencari Anda. Dia berkata kalau Nona Yun Shan ingin mengajak Anda berjalan santai setelah makan malam. Sepertinya Cai Yun mungkin telah memikirkan akibat dari mengatakan hal ini kepada Yang Jen. Gadis itu menunduk dan tak berani mengangkat pandangannya setelah selesai berbicara. Namun, dia tak mendengar apapun dari Yang Jen setelah beberapa lama. Apa mungkin Tuan pingsan setelah mendengar kabar ini? Terkejut, Cai Yun bergegas mengangkat pandangannya, tetapi hasilnya berbanding terbalik dengan apa yang dia kira. Yang Jen tidak hanya bersikap biasa saja, dia pun sedang makan dengan lahap. Apa-apaan? Cai Yun kesulitan mempercayai apa yang dia sedang lihat. Bagaimana ini bisa terjadi? Yang Jen sama sekali tidak menanggapi masalah ini dengan serius. Bab 6, konflik. Seolah-olah waktunya telah diperhitungkan, Li Yunshan tiba begitu Yang Jen selesai makan. Pakaian berwarna merah yang ia kenakan menunjukkan lekuk tubuh wanita itu dengan sempurna. Wajahnya yang jelita, matanya yang indah, bibir merah merona dan hidung mancungnya membuat wanita itu tampak bagai seorang malaikat. Dengan sosok dan penampilan yang begitu menarik, tak ada pria yang akan bisa menolak kecantikannya. Namun, orang-orang takkan mengira dia menjadi seorang wanita yang akan tidur dengan pria manapun. Sejak ayah Yang Jen menyetujui pernikahan mereka berdua pada malam sebelumnya, semua orang di kediaman itu mengetahuinya. Oleh karenanya, Li Yunshan dapat datang dan pergi ke kediaman itu kapanpun dia mau. Nona Li, kudengar kau ingin berjalan santai denganku. Kemanakah tujuan jalan-jalan kita nanti? Memandang Li Yunshan dengan serius, Yang Shen menawarkan wanita itu untuk duduk dengan sopan. Pemulihan pembuluh tali pemuda itu hampir selesai. Jika ini urusan lain, dia mungkin sudah menolaknya sejak tadi. Tapi, hubungannya dengan Li Yunshan telah berubah, sehingga dia masih diharuskan untuk melakukan sesuatu yang pantas. Aku tak tahu. Duduk di seberang Yang Jen dengan polos, Li Yunshan menjawabnya sambil menggeleng. Dalam waktu 3 bulan, kita akan bertunangan secara resmi. Ayahku berkata kalau aku tak boleh berhubungan dengan pria lain selain dirimu selama waktu ini. Jika tidak, aku akan dikurung di rumah. Jadi, aku datang mencarimu. Benarkah? Sepertinya kau tak ingin bertunangan denganku.
Sahut Yang Jen sambil tertawa. Karena ini adalah percakapan antar dua tuan muda, Cai-yun memutuskan untuk meninggalkan ruangan itu setelah membereskan makan malam. Tak ada orang lain di ruangan itu, jadi Yang Jen tidak menjaga ucapannya. Tidak juga. Li Yunshan menguncupkan bibirnya. Malahan, kau selalu tampak cukup misterius bagiku. Meskipun kita sebaya, aku tidak mengenalmu sama sekali. Kita tinggal di kota yang sama, tetapi kita jarang bertemu. Dulu, aku hanya bisa melihatmu di arena ketika kita berpartisipasi dalam kompetisi antar 3 keluarga. Jadi, kau ingin mengenalku lebih jauh? Benar sekali. Li Yunshan mengangguk. Kalau begitu, kau akan kecewa. Yang Jen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku bukanlah Yang Jen yang kau tahu 2 tahun lalu sekarang. Aku sudah menjadi pria tak berguna. Jika aku tak berasal dari keluarga terpandang, nilaiku sebagai seseorang pun akan lebih rendah dari orang biasa. Menurutku tak ada yang pantas diketahui dari diriku. Memang benar. Li Yunshan mengangguk setuju. Dia tak peduli jika Yang Jen akan marah atau tidak. Kalau begitu, mari kita berjalan-jalan. Kau masih ingin melakukannya? Yang Jen dibuat tak bisa berkata-kata. Mendengar ajakan Li Yunshan, pemuda itu mengira dia bisa meminta wanita itu pergi, tetapi pemuda itu tak menyangka kalau wanita itu masih ingin berjalan santai dengannya. Ya, ayo kita pergi ke ruang kerja keluarga Yang. Li Yunshan mengangguk serius. Aku masih terjebak di alam pembuluh tali tingkat 5. Pil obat di ruang kerja keluarga yang terkenal di kota ini. Pergilah bersamaku untuk mencari tahu jika pil obat itu dapat membantuku untuk menerobos. Setelah mengatakannya, Li Yunshan beranjak dari kursinya dan hendak pergi. Melihatnya, Yang Jen menggeleng tak berdaya. Berjalan di jalanan kota Kroyan, mereka berdua tampak bagai orang asing, dan tak ada di antara mereka yang ingin memulai percakapan. Namun, warga kota itu tak berpikir seperti itu. Melihat Li Yunshan dan Yang Jen berjalan bersama, mereka menunjuk kepada mereka di belakang mereka. Tentunya, kabar tentang pertunangan Yang Jen dengan Li Yunshan telah tersebar ke seluruh kota. Lihat, pria tak berguna dari keluarga Yang dan pelacur dari keluarga Li. Mereka memang cocok dengan satu sama lain. Esti, pelangkan suaramu. Mereka bisa mendengarmu. Tahu? Apa kau ingin mati? Sayang sekali. Aku tak menduga kalau putra tertua dari keluarga yang akan terperosok ke dalam situasi seperti ini sekarang. Sangat disayangkan. Komentar yang berbeda-beda berdatangan dari kerumunan. Semua jenis suara bermunculan dari sekitar mereka, dan Yang Jen hanya tersenyum. Apa pertunangan itu akan sungguh terjadi? Bahkan, dia lebih tahu dari siapapun kalau dia tak bisa bertunangan dengan Li Yunshan. 3 bulan itu sudah cukup baginya untuk mengubah keadaan saat ini. Di bawah tatapan aneh semua orang, Yang Jen dan Li Yunshan segera tiba di ruang kerja kediaman Yang. Terdapat 3 ruang kerja di kota Kroyan, 1 untuk keluarga Li, 1 untuk keluarga Wang, dan 1 untuk keluarga Yang. Tak seperti pasar kebanyakan, ruang-ruang kerja ketiga keluarga ini menjual barang-barang tak lazim. Kenapa belum bobo? Ruang kerja keluarga Li utamanya menjual mineral dan senjata. Kenapa Ruang kerja saya keluarga mula? Wang bergelut Saya dalam mula. bisnis bahan-bahan dari binatang iblis dan bahan obat-obatan. Sementara itu, ruang kerja keluarga yang Saya menjual pergi, pil saya obat-obatan. Lipo. Ruang kerja keluarga itu yang tak tidak. hanya menjual pil obat-obatan, tetapi mereka pun menyediakan jasa pemurnian beberapa pil-pil obat khusus. Karena permintaan yang melimpah, Right. ruang kerja pil obat ini menyumbang hampir sepertiga dari sumber Apa itu? pemasukan keluarga Yang. Di tengah kerumunan yang ramai, Yang Jen dan Li Yunshan berjalan di tengah dengan tak menarik perhatian khusus sebab di sini adalah ruang kerja keluarga Yang. Jika mereka ingin mempermalukan Yang Jen di daerah keluarga Yang, maka mereka harus berpikir 2 kali sebelum melakukannya. Nona Li, Istana Sanzhen dapat dianggap sebagai salah satu dari ketiga toko pil obat terbaik di ruang kerja keluarga Yang. Apa kau ingin masuk untuk melihat-lihat? Melewati pertokoan yang ada, Yang Jen akhirnya berhenti di depan toko pil obat dengan papan nama Istana Sanzhen yang tergantung pada pintunya. Dia merasa sedikit penasaran. Seluruh ruang kerja itu sangatlah ramai, tetapi Istana Sanzhen terlihat sepi, dan tak ada seorang pun yang keluar masuk darinya. Ini sedikit aneh. Berbalik, Li Yunshan melihat Istana Sanzhen. Dia pun ikut penasaran. Toko ini tidak kecil, kenapa begitu sepi? Aku tak yakin, ayo masuk dan lihat ke dalam. No. Yang Jen menggeleng dan memasuki toko itu. Ya. Berhenti! Istana Sanzhen tidak buka hari ini. Saya harus meminta Anda berdua untuk pergi ke tempat lain. Mama. Begitu mereka tiba di pintu masuk tokonya, Oke. Yang Jen dihentikan oleh 2 orang pria di luar pintu masuk utamanya. Yang Jen memicingkan matanya yang berubah menjadi dingin. Dia tak menduga kalau siapapun yang berada di ruang kerja keluarga yang akan menghentikannya. Simbol keluarga Wang pun terpasang pada pakaian kedua pria itu, membuat pemuda itu tak tahan. Mereka berdua adalah bawahan keluarga Wang. Di antara ketiga keluarga paling berpengaruh di kota itu, keluarga Wang lah yang paling berkuasa,
dan mereka selalu suka menimbulkan masalah di ruang-ruang kerja keluarga Yang dan keluarga Li. Hal-hal seperti ini sering terjadi di masa lalu. Pemuda itu tak menduga akan mengalami kejadian seperti ini. Enyahlah! Dengan suara rendah, Yang Jen menatap kedua pria di hadapannya dengan dingin. Walaupun dia tak merasa menjadi bagian dari keluarga Yang, dia sudah tinggal di keluarga itu selama 2 tahun. Sekarang, bagaimana bisa dia tahan melihat orang luar berbuat masalah di daerahnya? Enyah? Hei bocah, sepertinya kau memang ingin mati. Memangnya kau tak tahu siapa aku? Kutantang kau untuk mengulang apa yang baru saja kau katakan. Mereka berdua menggosok tinju mereka dan menggulung lengan baju mereka setelah mendengar ucapan Yang Jen. Mereka segera mengelilingi Yang Jen dan sepertinya hendak menggunakan kekerasan jika Yang Jen berani mengatakan sepatah kata lagi. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, sebuah suara yang malas terdengar dari dalam toko. Seorang pria berjubah berjalan keluar. Tuan, bocah ini ingin masuk ke dalam toko secara paksa. Kami baru saja ingin memberinya pelajaran. Melihat pria berjubah itu berjalan keluar dari tokonya, kedua pria itu langsung membungkuk. Pria berjubah itu adalah Wang Kong. Yang Jen melirik pria itu sambil mencibir. Pria ini tak lain dan tak bukan adalah Wang Kong, putra tertua keluarga Wang. Pria ini adalah musuh lamanya. Bukan, dia adalah musuh bebuyutan Yang Jen. 2 tahun lalu, saat Yang Jen mengikuti kompetisi antar ketiga keluarga itu, mereka berdua bermusuhan. Di Rina, hanya Yang Jen yang mampu melawannya. Namun, setelah Yang Jen menjadi seorang pria tak berguna, tak ada lagi yang mampu melawan Wang Kong, dan hal ini membuatnya semakin